Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam tayangan ceramah singkat ini, yang mudah-mudahan ini semua bisa meningkatkan keimanan kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, bisa semakin iman saya meningkat, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada siapapun yang menyaksikan tayangan video ini, pada pemirsa YouTube dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan keimanan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita meningkat, keimanan kita bisa meningkat lewat wasilah tayangan video ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kan ketika kita niat mencari ilmu, niat mencari menuntut ilmu dimanapun itu berada, sekalipun lewat media, ya, YouTube ini, lewat media YouTube yang ini sebenarnya adalah perangkat yang telah Allah sediakan untuk manusia, untuk kebutuhan manusia, yang mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk manusia dan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk bersilaturahmi, untuk mencari ilmu, untuk saling menyapa diri, itu semua kembali lagi manfaatnya pada kita semua. Saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit dimanapun berada, umat muslim khususnya yang ada di Indonesia, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, baik itu penyakit fisik maupun penyakit non fisik, ya. Allah angkat penyakitnya, bukan cuma mengangkat penyakit, tapi juga bisa menambah keimanannya lewat wasilah sakit tersebut, ya. Karena kan ketika seorang hamba mengalami sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit non fisik, maka tidak ada lain yang harus menjadi patokan utama adalah ketika sakit itu bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika sakit kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika sakit, ya, kita semakin meningkatkan kesabaran kita, kan, semakin introspeksi diri, muhasabah diri. Nah, itulah ketika sakit menimpa kita lakukan itu semua, maka sakit yang menimpa diri kita itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ketika sakit kita banyak mengeluh, ketika sakit banyak melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, ya. Tapi harusnya sakit yang Allah timpakan bisa menambah manfaat khususnya untuk keimanan kita, ya. Jadi saya sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang sedang sakit dimanapun berada, siapapun yang menyaksikan tayangan video ini, mungkin dari keluarganya, ya, dari sahabatnya, temannya, siapapun, orang tuanya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, ya. Khususnya pada kondisi yang sekarang yang kita alami, ya, Indonesia berada dalam kondisi pandemi corona, ya, berada pada kondisi wabah penyakit yang memang kita tidak pernah mengalami kondisi ini sebelumnya, gitu kan. Terlepas apakah penyakit yang ada sekarang yaitu COVID, corona, virus, ya, ini merupakan penyakit yang alami ada ataukah penyakit yang memang dibuat oleh manusia. Terlepas dari itu semua, baik itu penyakit yang memang alami ataupun yang memang penyakit dibuat oleh manusia, terlepas daripada itu semua, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi artinya semua penyakit itu Allah yang turunkan, dan Allah pula yang akan
memberikan solusi, memberikan obatnya gitu kan. Dan Al-Quran telah memberikan solusi dari itu semua. Al-Quran dalam Quran surat Al-Isra kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi Al-Quran turun, salah satu fungsinya itu adalah sebagai obat, sebagai syifa. Syifa di sini artinya adalah penyembuh bagi penyakit, bukan cuma sekedar penyakit fisik, tapi juga penyakit non fisik, gitu kan? Penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, ya, dan semua penyakit itu bisa sembuh lewat wasilah Al-Quran, gitu kan? Jadi ternyata Allah telah memberikan solusi ketika kita tertimpa oleh suatu penyakit, ya, penyakit apapun itu kan, penyakit apapun. Terlebih ketika kita berada dalam kondisi ini, yaitu penyakit virus corona, COVID-19, ya, ini pun sebenarnya bisa gitu kan disembuhkan lewat wasilah Al-Quran, kan? Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kan, maka ada proses kesembuhan di situ kan. Jadi jika seorang rajin membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, gitu kan, apalagi ketika membaca dengan penuh penghayatan, memahami maknanya, dibaca dengan pelan-pelan gitu kan, dengan sesuai ilmu tajwidnya gitu kan, gitu kan, sesuai dengan ketentuan bacaan Al-Quran kan, sesuai dengan hak-hak daripada Al-Quran itu sendiri, maka sejatinya Al-Quran itu akan menjadi penyembuh gitu kan, penyembuh dari segala penyakit kan. Jadi ketika Al-Quran itu dibacakan, maka ada suatu proses, ya kan, proses perbaikan yang ada di dalam tubuh ini gitu kan. Bagaimanakah ketika Al-Quran ini terus menerus akan dibacakan oleh dirinya sendiri, maka Al-Quran itu akan menjadi penyembuh bagi dirinya sendiri gitu kan. Jadi ada gitu kan penelitian yang menyatakan bahwa ketika Al-Quran itu dibacakan, ya, maka akan ada getaran-getaran di sel, ya, dan getaran-getaran di sel itulah yang menjadi wasilah kesembuhan dari segala penyakit itu. Jadi ketika getaran itu dirasakan oleh tubuh, ya, lewat wasilah telinga, gitu kan, telinga terus itu kan mengalirkan, ya kan, suaranya, dan akhirnya bergetarlah sel-sel itu, dan getaran-getaran itulah yang menjadi proses perbaikan daripada fungsi-fungsi tubuh yang memang kurang berfungsi dengan baik. Nah, jadi maka dari itu kita sebagai umat muslim seharusnya bisa menyadari akan hal ini, menyadari akan kedahsyatan Al-Quran, ya, kemukjizatan Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, salah satunya sebagai syifa, sebagai penyembuh, obat daripada segala penyakit, ya. Jadi ketika kita yakini itu semua, maka Al-Quran akan memang memberikan dampak positif, ya, dampak positif bagi diri kita, ya. Maka dari itu mulai sekarang kita kan rajinlah membaca Al-Quran, ya kan? Rajin membaca Al-Quran, kan, tilawah Al-Quran satu hari, ya kan? Bisa 1 juz, 2 juz dan lain sebagainya, gitu kan. Minimal 1 hari kita selesaikan 1 juz dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang enak didengar, dengan apalagi ketika kita mampu membacanya dengan penghayatan, memahami maknanya, itu akan jauh lebih bermanfaat baik untuk keimanan kita ataupun untuk kesembuhan diri kita. Nah, jadi ketika Allah perintahkan kita, ya, untuk membaca Al-Quran, Rasulnya perintahkan kita untuk membaca Al-Quran, untuk tadabburi Al-Quran, untuk memahami maknanya, maka itu tidak ada lain, manfaatnya pun itu kembali untuk diri kita, gitu kan, ya. Jadi ketika seorang itu membaca Al-Quran dengan cepat, dengan tergesa-gesa, gitu kan, maka nilai-nilai kebaikan dunianya pun itu akan berkurang, gitu kan, ya. Dengan cepat, dengan tidak tartil, gitu kan, dengan tidak tergesa-gesa, gitu kan, maka mungkin pahalanya akan tetap didapatkan, gitu kan, tetapi nilai-nilai kebaikan itu, gitu kan, berupa
tadi gitu kan, Allah akan sembuhkan lewat getaran-getaran yang ada di dalam mulutnya gitu kan, masuk ke dalam tubuh. Maka itulah yang akan menjadi proses kesembuhan bagi tubuh seseorang ketika mengalami suatu penyakit, ketika mengalami suatu kondisi di mana ketidakseimbangan dalam tubuh. Nah, dari itu kita mulai membaca Al-Quran dengan perlahan, dengan tenang gitu kan, tidak tergesa-gesa, bahkan kita mampu untuk memahami setiap bacaan yang kita baca gitu kan. Jadi semuanya itu kembali kepada diri kita, yang manfaat baik yang kita rasakan di dunia maupun manfaat yang akan kita rasakan kelak di akhirat ya. Jadi segala sesuatu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, maka itu semua pasti mengandung kebaikan baik di dunia maupun di akhirat ya. Ketika Allah perintahkan salat, maka salat itu pastilah mengandung kebaikan untuk diri kita ya. Jadi ketika banyak itu kan zaman sekarang penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa salat itu bisa berdampak ternyata kepada kesehatan ya. Jadi ketika salat itu ditunaikan dengan benar, dengan tumakninah, dengan gerakan-gerakan yang memang sesuai ketentuan yang Islam ajarkan, maka itu akan berdampak hikmah, yaitu salah satunya memperbaiki kesehatan dalam tubuhnya. Kita bisa gitu kan cari literatur sumber gitu yang mengatakan bahwa banyak itu kan penelitian manfaat daripada gerakan-gerakan salat dari mulai takbir sampai salam, yaitu ternyata mengandung hikmah gitu kan, mengandung banyak manfaat yang akan dirasakan oleh manusia jika itu ditunaikan dengan penuh kehusyuan, dengan benar dilakukannya gitu kan. Mulai dari takbir gitu kan, manfaat apa yang dirasakan gitu kan, dari mulai ruku, sujud dan lain sebagainya, ternyata itu mengandung kebaikan gitu kan. Jika ditunaikan dengan benar, dengan tumakninah, dengan khusyuk, dengan tidak tergesa-gesa ya, maka insya Allah itu kan fungsi-fungsi tubuh yang kurang baik itu kan akan diperbaiki di situ kan. Mulai diperbaiki hal tubuh yang tidak seimbang ataupun yang ada yang tidak beres dengan tubuh ini akan diperbaiki gitu kan, akan mulai ada proses perbaikan ya. Jika itu terus menerus kita lakukan, sholat dengan benar, sholat dengan baik, maka sholat itu pun bisa menjadi penyembuh gitu kan dari segala penyakit gitu kan. Belum lagi bacaan Al-Qur'annya dalam sholat, kita untuk membaca Al-Quran, kita dalam sholat berzikir, berdoa kepada Allah, yaitu dalam sholat seluruh rangkaian zikir terkumpul dalam salat. Bagaimana ketika kita salat, kita menghafal Al-Quran, kita membaca, kita menghafal Al-Quran, kita zikir, kita berdoa gitu kan. Nah itu terkumpul dalam salat gitu kan. Bagaimana tadi kita tahu bahwa Al-Quran juga ketika dibaca dengan benar gitu kan, maka akan terjadi proses kesembuhan bagi diri kita. Dan ternyata Al-Quran itu menjadi imun tersendiri ya, imun tersendiri bagi kita yang mengimani Al-Quran ya, akan terjaga dari segala penyakit gitu kan, baik itu penyakit fisik maupun penyakit non fisik, penyakit hati, penyakit yang ada di dalam dada gitu kan. Maka Al-Quran itu akan menjadi benteng, akan menjadi penjagaan daripada gangguan itu semua, gangguan fisik, penyakit ataupun gangguan godaan setan ya kan. Nah, dari itu siapapun yang sedang sakit, mari kita mulai gitu kan untuk mulai meyakini bahwa Al-Quranlah penyembuh dari segala penyakit gitu kan. Kita berobat lewat wasilah Al-Quran dengan cara mulai rajin membaca Al-Quran ya, mulai rajin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka sekali lagi itu manfaatnya akan kita rasakan di dunia maupun di akhirat kelak ya. Jadi artinya bukan kita tidak boleh mencari obat di luar Al-Quran,
kita boleh saja gitu kan ya mencari vaksin dan lain sebagainya, tapi Islam telah mengajarkan ini semua gitu kan, telah mengajarkan bahwa Al-Quran merupakan obat penyembuh dari segala penyakit gitu kan. Dan adapun ketika mencari vaksin ataupun obat lainnya gitu kan di luar Al-Quran, maka kita tetap meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit. Dan kalaupun kita harus menggunakan vaksin atau menggunakan obat-obat lain, maka jangan sampai keyakinan ini lepas daripada Allah, keyakinan bahwa yang menyembuhkan penyakit ini adalah Allah SWT ya. Jadi jangan sampai ikhtiar yang kita lakukan itu menjadi Tuhan kita ya. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu bukan menjadi Tuhan kita. Tuhan kita tetap adalah Allah SWT yang menyembuhkan kita, Allah yang memberikan kita kesehatan itu adalah Allah SWT, yang menghidupkan, mematikan itu adalah Allah SWT. Dan adapun ketika kita sakit, maka kita mencari obat ya, itu diperbolehkan, asalkan tetap meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan itu semua. Allah yang menyembuhkan segala penyakit, Allah yang turunkan penyakit, dan Allah pula yang menyembuhkan segala penyakit ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak pada seluruh umat muslim ada di seluruh penjuru dunia gitu, yang menyaksikan tayangan video ini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Mari kita mulai memperbanyak Al-Quran ya, mulai mendalami Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk, pedoman bagi umat muslim, umat yang beriman, umat yang bahkan Al-Quran ini menjadi petunjuk, pedoman bagi seluruh umat manusia gitu kan, bagi kita semua. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, diturunkannya Al-Quran ya lewat wasilah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harusnya kita pergunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, agar kita bisa menjadi orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Baiklah. Jadi ketika wabah ini menimpa negeri ini khususnya, maka itu tiada lain Allah timpakan, tiada lain adalah untuk ujian keimanan. Dengan salah satunya adalah untuk ujian keimanan untuk kita gitu kan, ujian keimanan untuk kita. Apakah seorang hamba yang ditimpa penyakit itu yakin kepada Allah, itu akan bertambah keimanannya atau tidak gitu kan. Nah, itulah orang-orang yang akan lulus ujian dalam keimanan, lulus ujian dalam wabah ini gitu kan. Jadi segala keadaan, segala kondisi yang menimpa umat muslim ya, itu tidak ada yang sia-sia gitu kan, semuanya mengandung kebaikan gitu kan. Ketika seorang sakit, maka sakit itu bisa mengandung kebaikan gitu kan. Jika dia jalani dengan penuh kesabaran, maka sakit yang dialami akan menggugurkan dosa, akan dirahmati oleh Allah SWT ya. Ketika sehat pun, itu pun akan mengandung kebaikan. Jika sehat itu dia lakukan dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, dengan sehat dia banyak bersyukur, dengan mempergunakan segala tubuhnya untuk kebaikan, untuk di jalan yang Allah ridhoi. Jadi segala kondisi yang menimpa umat Islam, kondisi yang menimpa muslim ya, maka itu tidak ada yang sia-sia, semuanya mengandung kebaikan. Begitupun ketika kita berada dalam kondisi wabah COVID-19 ini, maka itu tidak ada yang sia-sia bagi kita yang mau berpikir, yang mau mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi ya. Maka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari itu semua ya. Jadi semuanya pasti mengandung kebaikan, ujian
keimanan buat diri kita semua ya. Jadi sekali lagi semoga dengan apa yang terjadi di negara ini, di negeri ini, adanya virus corona ya, mudah-mudahan ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai virus yang ada di negeri ini menjadikan kita tergerus iman kita, malah kita yakin kepada selain Allah, kita yakin kepada obat, kita yakin kepada vaksin yang menyembuhkan penyakit ini, padahal kita harus yakini yang menyembuhkan itu adalah Allah, tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Allah SWT, dan kita pun tidak dilarang gitu kan, untuk mencari obat, mencari vaksin, mencari obat, tapi jangan sampai keluar dari keyakinan itu. Kita niatkan ikhtiar yang kita lakukan itu adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, terlepas apakah nanti sembuh ataupun tidak gitu kan, tetap kita niat karena Allah, niat mencari melakukan ikhtiar itu adalah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar, dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan itulah yang harusnya kita lakukan ya. Jadi itu adalah introspeksi untuk kita semua, kenapa ini semua bisa terjadi di negeri ini. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, mungkin ada dosa yang kita lakukan, maka dari itu kita sama-sama introspeksi diri, muhasabah diri, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah angkat wabah ini, penyakit ini dari negeri kita, sehingga kita bisa kembali lagi beraktivitas biasa, juga kita menjadi orang-orang yang disehatkan oleh Allah SWT, bukan hanya sekedar sehat secara fisik, tapi keimanan kita semakin sehat ya di hadapan Allah SWT ya. Mudah-mudahan ini semua bisa menambah keimanan kita. Mudah-mudahan Allah kita diliputi oleh rahmat Allah, kita semua diliputi oleh ampunan Allah SWT ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT dari segala macam penyakit ya, dari segala macam penyakit, khususnya penyakit yang sedang wabah di negeri ini, khususnya penyakit virus corona atau COVID-19, dan juga kita dilindungi oleh Allah SWT dari penyakit apapun, baik penyakit fisik, penyakit non fisik ya, kita dilindungi oleh Allah SWT. Maka dari itu mari kita dekat dengan Allah SWT, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ajaran Islam yang baik, yang benar, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah SWT ya, kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang salah itu timbul dari diri saya sendiri, dan apapun yang saya ucapkan ada kebaikan, ada yang benar kan? Apa yang saya ucapkan mungkin ada nilai-nilai yang baiknya, ada yang benarnya gitu kan. Nah itu dari Allah SWT. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.